Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar sekalian, semoga dirahmati, diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala beserta segenap keluarga di dunia sampai di akhirat. Pada kesempatan malam hari yang penuh berkah kali ini, kita akan membahas tentang sejarah yang dirubah oleh penjajah, didukung oleh ahli sejarah bangsa kita sendiri. Ada 3 prinsip, misi, visi para penjajah untuk merusak generasi jajahannya, yaitu kaburkan sejarahnya, kuburkan bukti sejarahnya, dan kabarkan sejarah leluhurnya bahwa nenek moyang leluhurnya itu adalah bodoh dan primitif. Ini yang diterapkan oleh Belanda. Begitu juga Spanyol, Portugis, Inggris, dan Jepang terhadap jajahannya, termasuk kita, bangsa Nusantara Indonesia ini. Dengan cara yang pertama yaitu kaburkan. Sejarahnya itu dikaburkan saja. Termasuk yang memberi nama Candi Buana Cakapala dengan nama Borobudur atau Borobudur itu adalah Thomas Stamford Raffles, Gubernur Jenderal Inggris yang berkuasa 3 tahun di Batavia, Jawa, Indonesia pada umumnya. Karena memang yang menggali ya Buana Cakapala itu atas inisiatif Raffles. Akhirnya yang ngasih nama ya Raffles, Borobudur. Berikut dibumbui dengan cerita-cerita bahwa arsitek Candi Borobudur itu adalah Resi Gunadarma dari India, yang akhirnya moksa tidur menjadi bentuk pegunungan menoreh. Diceritani dengan cerita-cerita bumbu-bumbu mistik-mistik yang tidak logika, tidak logis, tidak masuk akal. Dan ini banyak diterima oleh ahli sejarah kita sehingga dimasukkan ke dalam buku-buku sejarah yang dipelajari oleh generasi kita. Begitu juga selain Candi Buana Cakapala, Borobudur, nama-nama gunung, 30 lebih nama gunung yang ada di Indonesia ini dirubah oleh penjajah, khususnya penjajah Belanda. Tujuannya adalah untuk mengkaburkan sejarah Indonesia. Saya sebutkan ya, satu persatu ya. Asli nama gunung, aslinya ya, dan nama barunya sekarang. Yang dirubah, kalau yang tidak dirubah saya tidak mencantumkan. Karena apa? Gunung itu tempat ya, kerajaan-kerajaan Nusantara zaman dahulu mengendalikan ya rakyat di sekitarnya, sehingga ada nilai sejarah yang sangat tinggi. Berikut peradabannya. Ini saya mulai dari daerah Jawa Barat. Gunung Krakatau berasal dari Gunung Rakata. Itu aslinya adalah
Gunung Batuworo. Gunung Batuworo. Kalau orang Sunda, Gunung Batuwara. Nomor 1. Aslinya Gunung Batuwara, bukan Gunung Krakatau. Yang kedua, Gunung Kendeng. Bukan Pegunungan Kendeng Jawa Tengah lah ya. Gunung Kendeng yang ada di daerah Cilegon. Itu aslinya ada Gunung Kondo. Gunung Kondo, aslinya Gunung Kondo. Bukan Kendeng, Gunung Kondo. Yang ketiga, Gunung Salak. Gunung Salak itu dulunya adalah Gunung Sabto Argo. Kenapa dinamakan Gunung Salak? Karena memang pusat kerajaan Salakanagara pada waktu itu. Tapi aslinya Gunung Sabto Argo. Nomor 4, Gunung Prawitra. Itu Gunung Cikuray. Aslinya Gunung Prawitra, bukan Pawitra, Prawitra. Gunung Cikuray. Terus Gunung Ciremai itu aslinya adalah Gunung Indrokilo. Gunung Indrokilo asli itu. Sekarang diganti oleh penjajah dengan Gunung Ciremai. Gunung Papandayan itu aslinya adalah Gunung Dahyang. Dahyang atau Danyang. Gunung Papandayan itu. Berikutnya Gunung Galunggung. Itu aslinya adalah Kendiogo. Lalu dirubah menjadi Gunung Galunggung. Nah, termasuk ahli sejarah kita mendukung penjajah menghilangkan asal-usul bangsa ini, kaburkan sejarahnya. Gunung Galunggung itu aslinya adalah Gunung Kendiogo. Terus Gunung Perahu, letaknya ini di sebelah selatan Pemalang, Brebes, Tegal itu, Gunung Perahu. Itu nama aslinya adalah Gunung Butoterong. Gunung Butoterong. Akhirnya disebutkan Gunung Baitoraung, Butoterong. Gunung Perahu itu. Terus berikutnya adalah Gunung Slamet. Aslinya adalah Gunung Jamur Dipo. Jamur Dipo. Gunung Slamet itu. Slamet itu nama yang dibuat oleh penjajah dan ahli sejarah. Aslinya adalah Gunung Jamur Dipo. Lalu gunung berikutnya adalah Gunung Sumbing. Aslinya adalah Gunung Sungging. Beda huruf saja. Sumbing jadi ya, dulunya adalah Sungging. Gunung Merbabu itu aslinya adalah Gunung Limoan. Gunung Limoan dirubah menjadi Gunung Merbabu. Berikutnya adalah Gunung Sundoro. Ini ada yang mengatakan dulunya namanya memang Sundoro, tapi ada nama lain yaitu Gunung Sadewo. Jadi Gunung Sundoro itu dulunya adalah Gunung Sadewo atau Sundoro Sadewo. Gunung Ungaran itu aslinya adalah Gunung Sakya. Gunung Cakya, Gunung Ungaran itu. Berikutnya adalah Gunung Merapi. Gunung Merapi itu aslinya adalah Gunung Condrogeni. Gunung Condrogeni. Berikutnya adalah Gunung Muria. Aslinya adalah Gunung Retawu atau Rahtawu. Rahtawu atau Retawu. Itu Gunung Muria. Gunung Dieng itu aslinya adalah Gunung Adihyang. Adihyang. Lalu dirubah logatnya menjadi Dieng. Dieng. Adihyang. Berikutnya adalah Gunung Lawu. Aslinya adalah Gunung Mahendro. Gunung Lawu itu Mahendro, aslinya Gunung Mahendro. Terus berikutnya Gunung Wilis. Sebelah baratnya Kediri itu aslinya adalah Gunung Pawinihan. Gunung Pawinihan, jadi Gunung Wilis. Berikutnya adalah Gunung Welirang. Aslinya adalah Gunung Goro. Goro-goro, Gunung Goro.
Goro-Goro, Gunung Goro. Akhirnya dirubah menjadi Gunung Welirang. Gunung Penanggungan itu dulunya adalah Gunung Pawitro. Kalau Cikura itu Prawitro, tapi kalau Gunung Penanggungan itu Gunung Pawitra atau Pawitro. Berikutnya adalah Gunung Arjuno. Itu aslinya adalah Gunung Udorati. Itu Gunung Arjuno. Terus berikutnya adalah Gunung Semeru. Aslinya adalah Gunung Seloko. Jadi ada kawah yang namanya Jonggring Saloko atau Jonggring Seloko. Jadi aslinya Gunung Semeru itu bukan Semeru, Gunung Seloko. Karena puncaknya itu terlihat keperak-perakan jika tersinari matahari. Seperti Seloko itu perak. Gunung Seloko dirubah oleh penjajah menjadi Gunung Semeru dengan dibumbui cerita-cerita yang tidak logis, alias Gunung Semeru itu pindahan dari Gunung Meru dari India, dibawa ke Jawa, ditumpakno kura-kura, ditaleni dengan ular raksasa atas perintah Bathara Guru, ya. Dilaksanakan oleh Dewa Wisnu. Aduh, cerita-cerita ini jelas mengindianisasikan Nusantara, mau merubah sejarah. Dan banyak yang ho'o saja kita ini. Gunung Semeru yang asli itu bukan di Lumajang itu. Gunung Semeru yang asli itu ada di sekitaran Pegunungan Ijen. Jadi Gunung Raung dan Gunung Argopuro sekarang. Itu aslinya Gunung Semeru itu di situ. Gunung Semeru yang asli itu ya jajaran Gunung Raung, ya, Gunung Ijen dan Gunung Argopuro kalau sekarang. Kenapa kok dirubah, digeser menjadi Gunung Semeru di Lumajang? Piye to ki? Ya karena memang ini niat para penjajah untuk mengubah sejarah. Karena gunung tertinggi di Pulau Jawa itu Gunung Semeru. 3.676 mdpl meter dari permukaan laut. Lalu dibumbui puncak Mahameru dari India. Ini mau mengindianisasikan Nusantara. Sudah jelas karena memang Indonesia ini termasuk Hindia Belanda, Netherlands Indi. Termasuk cerita-cerita yang dibumbui. Terus umat Islam atau Islam datang ke Indonesia ini abad 14, dibawa oleh para Gujarat, para pedagang-pedagangnya dari India Gujarat itu. Ini jelas pembelokan sejarah. Abad 14, padahal abad 10 itu Islam sudah ada di Indonesia, di Nusantara ini. Nah ini Gunung Semeru. Jadi Gunung Semeru yang asli itu adalah Gunung Bayu, yang sekarang dirubah menjadi Gunung Raung. Dan sebelah baratnya Gunung Raung itu ada Gunung Argopuro, sekarang dulunya adalah Gunung Hyang. Gunung Hyang dirubah menjadi Gunung Argopuro. Itulah yang namanya jajaran Gunung Semeru yang asli. Lalu oleh penjajah digeser ke Lumajang karena ada puncak tertinggi Mahameru. Akhirnya Gunung Semeru itu di Lumajang itu. Nah inilah pembelokan sejarah besar-besaran di Jawa khususnya. Sama seperti Jalan Pantura Daendels dan Pantura Selatan ya Daendels. Kaburkan sejarahnya, kuburkan bukti sejarahnya, kabarkan sejarah nenek moyangnya bahwa nenek moyangnya adalah orang yang bodoh dan primitif. Nah, jadi ini Gunung Semeru. Terus Gunung Kelut itu aslinya Gunung Kamput, bukan Kelut, Gunung Kamput. Lalu dirubah menjadi Gunung Kelut dengan cerita yang macam-macam, roro anteng, roro seger, macam-macam. Kita ini selalu dicerita-ceritani dengan cerita-cerita yang enggak logis, ya. Dan orang-orang kita yang ho-ho aja. Inilah ini membodohi kita supaya kita menjadi bangsa yang bodoh
ya, tidak berperadaban. Nah, ini yang ada di Pulau Jawa. Terus nyabrang ke Pulau Bali, Gunung Agung, itu aslinya adalah Gunung Toh Langkir namanya. Ini namanya asli loh, Toh Langkir itu. Karena memang di Bali ada kerajaan paling tua secara turun-temurun, berdiri pada tahun 7200 sebelum Masehi. 7200 sebelum Masehi itu orang-orang Bali sudah mengenal Buana Cakapala, Candi Borobudur di Magelang itu. Berarti Candi Borobudur di Magelang itu dibangun sejak sebelum 7200 sebelum Masehi. Lah, kok ada Wangsa Sailendra katanya itu hanya merawat saja. Meneruskan perawatan candi itu yang terkubur berkali-kali akibat pralaya atau praloyo, Gunung Merapi meletus, terkubur. Raffles juga begitu. Pertama kali melihat Buana Cakapala atau Borobudur itu ya tidak semulus sekarang ini ya, tertimbun abu vulkanik ya. Enggak kelihatan candi. Itu. Jadi Toh Langkir itu Gunung Agung di Bali itu. Di Bali juga ada Gunung Batur namanya. Itu aslinya adalah Gunung Tampur Hyang. Gunung Tampur Hyang. Jadi Gunung Batur. Terus ada gunung yang ada di NTB itu Gunung Rinjani. Aslinya ada Gunung Samalas. Gunung Rinjani itu Gunung Samalas. Kalau gunung yang tertinggi di Indonesia yang merapi ya, yang berapi lah, itu Gunung Kerinci. Gunung Kerinci itu aslinya adalah Gunung Gadang namanya. Gunung Gadang yang ada di perbatasan Jambi dan Sumatera Barat itu. Gunung Gadang, bukan Gunung Kerinci, Gunung Gadang. Kalau Gunung Toba itu aslinya Gunung Kelasa. Gunung Kelasa. Gunung Kelasa. Gunung Karang itu aslinya adalah Gunung Nisada atau Nisodo. Banyak sekali yang dirubah oleh penjajah. Kalau gunung tertinggi bukan Gunung Merapi yang ada di Papua ya, Gunung Jayawijaya yang hampir 5.000 ya, MDPL ya, itu bukan gunung berapi. Itu yang ngasih nama ya baru-baru saja ya, pada zaman setelah Indonesia merdeka, namanya Puncak Mandala, ada Puncak Sudirman ya, yang ada di Gunung Jayawijaya Papua itu paling tinggi, gunung paling tinggi di Indonesia ya, 4.800 ya MDPL ya. Jadi itu nama-nama baru yang dibikin oleh orang-orang Indonesia sendiri setelah merdeka, tidak ada campur tangan dengan Belanda itu, penjajah. Jadi yang dirubah adalah nama-nama gunung yang ada di Jawa khususnya, Sumatera, NTB dan sekitarnya. Di Sulawesi masih banyak yang belum dirubah. Ya karena memang kunci Nusantara ini ada di Jawa. Barang siapa bisa menguasai Jawa berarti dia bisa menguasai seluruh Nusantara. Itu adalah program penjajah Belanda untuk bisa lama mencengkeram negeri kita ini. Nah ini didukung oleh para pelaku sejarah kita yang tidak mau melakukan penelitian sendiri secara mandiri, sehingga sampai sekarang generasi bangsa kita ini semakin terpuruk, sulit untuk bangkit. Kenapa kok ini saya sebutkan nama asli gunung-gunung itu? Ya karena memang di sekitar gunung itu seperti Gunung Temboro atau Gunung Tambora itu ada 4 kerajaan yang terkubur. Peradaban lama sudah ada di Gunung Tambora yang meletus pada tahun 1835 itu. Jadi Indonesia ini sudah ada, Nusantara ini sudah ada peradabannya sejak dulu, ya, sejak puluhan ribu tahun sebelum Masehi. Jangan mengikuti teori George Codes bahwa Indonesia atau Nusantara ini baru ada peradaban manusianya sejak tahun 78 Masehi. Ya enggak ada manusianya. Wah, ini oleh sebab itu malam hari ini ngajinya ngaji sejarah. Ngaji sejarah yang asli. Ini bisa untuk perbandingan dan pertimbangan semuanya. Saya tidak menuntut untuk percaya dengan omongan saya, tapi saya hafal semua asli, nama-nama asli gunung sebelum dirubah itu.
Ya, sudah saya sebut tadi, mungkin bisa dicatat. Ya, bisa dicatat benar atau tidaknya. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.